Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita pada kesempatan yang berbarokah ini yaitu tentang salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu al-wala wal bara. Baik, di antara hal yang perlu kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di atas agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk memeluk agama Islam. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, wa qad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam wa lam yaj'alni harura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadaku, dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang paling utama. Yang pertama adalah hidayatul Islam, dan yang kedua hidayatul sunnah. Karena Islam adalah agama yang membebaskan seseorang dari pedihnya azab neraka. Islam adalah satu-satunya agama tauhid. Hanya Islamlah yang meyakini bahwasanya zat yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya agama yang meyakini bahwasanya Allah merupakan zat yang Maha Esa, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Islam adalah agama yang meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul yang jumlahnya ratusan ribu. Mereka memiliki visi misi yang sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? Mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu sesembahan selain Allah. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, di mana dia tidak pernah ridho dengan ajaran-ajaran selain Islam. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Dan siapa saja yang mencari agama, yang mencari ajaran selain Islam, Allah tolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tolak, tidak akan diterima, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Siapapun dia yang hidup di zaman ini yang menganut agama selain Islam, maka bisa dikatakan sesat, tempatnya di neraka. Siapa bilang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku berada di tangannya, tidaklah dari umat Yahudi, Nasrani, pokoknya siapa saja yang mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak mengikutinya, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Maka kita patut bersyukur jemaah dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita sebagai seorang muslim, baterainya habis.
Dan kita sebagai seorang muslim harus bangga dengan identitas kita, dengan jati diri kita. Jangan minder untuk menampakkan simbol-simbol Islam. Jangan minder untuk mensyiarkan syariat Islam dimanapun kita berada. Seperti misalnya kita dalam sebuah perkumpulan, tiba-tiba terdengar kumandang azan, sudah kita tinggalkan. Kita segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di situ ada kumpulan orang-orang Nasrani, ada orang-orang kafir, maka tetap ini yang menjadi ciri khas kita. Tiba waktu azan, ya, maka kita segera sholat. Demikian pula mungkin di antara simbol-simbol Islam seperti pakai peci, kita jenggotan, ya, maka ini harus kita bangga. Jadi jangan sampai karena kita berada di suatu komunitas yang kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, ya akhirnya jenggotnya itu dicukur. Ini kita nggak boleh seperti itu, jemaah. Ya, karenanya di antara kaidah penting yang harus betul-betul kita pegang, inilah yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaidah yang menjadi kelaziman kalimat yang sering kita baca, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Kaidah tersebut al-wala wal bara. Pembahasan ini sekarang ini mulai dikaburkan, mulai dihilangkan oleh para musuh-musuh Islam. Mereka lah orang-orang munafik, dan yang pantas untuk disebut orang-orang munafik di zaman sekarang ini adalah kaum liberal, kaum sekuler. Kenapa? Karena mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musuh dalam selimut, yang mereka menampakkan keislaman tapi justru menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Dia terus melakukan usaha-usaha untuk merusak Islam dari dalam. Ya Allah katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannada. Apabila engkau melihat mereka itu orang-orang munafik, kalian terkagum-kagum dengan gaya bicaranya, dengan bermain logika begitu lihainya, apalagi diembel-embeli dengan profesor, doktor, gelar-gelar yang mereka dapat gelar itu dari universitas Islam. Tapi ternyata mereka merusak tatanan Islam yang telah rapi. Di antaranya ini, yaitu mereka berusaha untuk menghilangkan kaidah al-wala dan al-bara. Apa itu al-wala, jemaah? Al-wala artinya kita menanamkan rasa cinta, kasih sayang, loyalitas kepada sesama muslim. Apapun rasnya, kabilahnya, dimanapun dia berasal. Kalau dia adalah seorang muslim, maka dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita seiman, yang kita wajib untuk menolongnya dan mencintainya. Inilah disebut namanya al-wala. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan saudaranya, yakni sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Atau bisa dikatakan sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-bara.
Apa itu al-bara? Berlepas diri, membenci kekufuran, kesyirikan, dan pelaku-pelakunya. Ya. Jadi sekali lagi, al-bara artinya kita berlepas diri, membenci terhadap syirik dan pelaku-pelakunya. Jadi terhadap pelaku syirik kita tidak boleh bermesra-mesraan. Kita tidak boleh mencintai mereka. Ya. Mana dalilnya? Nah ini, begitu banyak kalau kita sebutkan dalil-dalil tentang dua kaidah ini, al-wala dan al-bara. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ayat yang pernah viral pada tahun berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai aulia. Aulia ini memiliki arti yang sangat banyak. Jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Jangan jadikan mereka sebagai pemimpin. Jangan jadikan mereka sebagai tempat curhat dan yang lainnya. Karena sebagian mereka adalah pemimpin dari sebagian yang lainnya. Jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah memegang tali yang kuat. Di sini ada dua kaidah, al-wala dan al-bara. Kita mencintai ahlu tauhid. Ketika mereka dalam kondisi susah, terkena musibah, maka hendaknya hati kita tergerak untuk menolong mereka. Itulah hakikat iman. Jangan malah sebaliknya, terhadap sesama mukmin muslim dia bermusuh-musuhan. Ada cekcok sedikit, nggak pernah mengucapkan salam lagi, nomornya diblokir. Maka yang terbaik adalah dia berusaha untuk memulai duluan. Ya, kepada non muslim kita tidak boleh mencintai, ya, tidak boleh bersikap loyalitas kepada mereka. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir, Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tidak akan didapati orang yang beriman itu cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah kerabat dekatnya, orang tuanya. Inilah yang menjadi jurang pemisah antara muslim dan kafir. Inilah keyakinan yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Terkesan mendengar ungkapan kita membenci non muslim, seakan-akan ini mengajarin intoleran, ya kan? Subhanallah. Urusan membenci adalah urusan hati. Dan yang menyuruh untuk membenci mereka adalah siapa? Allah. Dengan ayat-ayat yang tadi kita sampaikan. Jadi sekali lagi, ini yang mulai disamarkan oleh kaum liberal. Siapapun yang menyampaikan materi ini pasti dicap radikal, intoleran. Iya, dicap intoleran. Karena mereka selalu mengangkat-angkat, mari kita menjaga kebersamaan,
Mari kita jaga toleransi. Mari kita memiliki rasa empati. Sampai saya melihat postingan seorang liberal. Dia mengatakan seperti ini. Saya masih simpan itu postingannya. Nih, seakan-akan dia adalah orang yang baik. Dia mengatakan agama itu hanya sarana untuk bertuhan, tapi Tuhan tidak pernah melihat apa agama. Tuhan melihat kebaikan pada sesama, karena Tuhan Maha Penyayang. Jadi mereka anggap agama itu hanya sekedar akhlak. Ya, bahkan mereka mengatakan beragama itu seperti roda, di mana dia memiliki satu poros dan jari jemarinya itu kan banyak ya, jari-jarinya banyak. Ya, jadi orang beragama berbeda nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama, yaitu menuju Allah. Terus saya baca ada statusnya di bawah lagi komentar. Ya, ibaratkan aja istrimu adalah sarana kemuliaanmu dalam berumah tangga. Terus istrimu dilecehkan dan dihinakan sama orang lain. Apakah Anda akan diam dengan santainya? Ya, kenapa kita membenci orang-orang kafir, jemaah? Ya, kenapa? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama ini, karena mereka adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam dan umat Islam. Jadi kita jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan mereka. Mereka berbuat baik, kita terima. Tapi kita jangan tertipu, karena Allah nyatakan di dalam Al-Quran apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau akan mendapati bahwasanya manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti jemaah, lihat bagaimana Yahudi yang sampai detik ini mereka terus membantai saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Tatkala mereka memiliki kekuatan tangan besi, maka mereka gunakan untuk membantai umat Islam. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, karena mereka minoritas, mereka pun diusir, rumah mereka dibakar, dihancurkan. Ya. Jadi itu kalau mereka sudah berkuasa, mereka akan menggunakan tangan besinya untuk membantai umat Islam. Dan juga sejarah telah mencatat bagaimana usaha-usaha mereka ya untuk membantai umat Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak lepas dari usaha pembunuhan mereka. Ini Allah yang nyatakan mereka adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Kemudian kenapa kita harus benci kepada mereka? Walaupun tadi dikatakan Tuhannya sama. Subhanallah. Ya, jelas berbeda. Bagaimana kita diem aja, bagaimana kita nggak marah. Wong mereka adalah orang-orang yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kekurang ajaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Maryam. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Dan apa kata Allah? Sungguh kalian telah kurang ajar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit itu terbelah, bumi berguncang, dan gunung runtuh. Anda'au lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Enggak pantas, enggak patut bagi Allah dikatakan punya anak. Iya. Jadi inilah prinsip dasar Islam, jemaah. Namun ingat. Kebencian itu adalah urusan hati.
Maka jangan sampai kebencian kita kepada mereka membuat kita tidak berlaku adil. Tetap kita harus berlaku adil, profesional. Jangan sampai menzolimi mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Maka berlaku adillah, karena sesungguhnya itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Artinya, ya, ketika kita benci kepada orang kafir, tidak berloyalitas kepada mereka, tetap tahan diri. Kita tidak boleh menzalimi mereka, tidak boleh mengganggu mereka, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Karena orang kafir yang ada di masyarakat kita, mereka statusnya adalah kafir apa? Kafir zimmi, orang kafir yang berada di bawah tanggungan pemerintahan kaum muslimin. Apa kata Nabi SAW? Man qatala mu'ahadan aw zimmiyan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi, kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Makanya Islam tidak membenarkan dan bukan bagian dari Islam tindakan-tindakan terorisme, radikalisme, bom bunuh diri dengan dalih jihad. Ini semua tidak dibenarkan dalam Islam. Mereka adalah kelompok-kelompok keluar yang dari Islam. Makanya mereka pantas disebut namanya apa? Khawarij. Tidak membenarkan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan bom bunuh diri walaupun dengan dalih jihad, ini jihad bukan pada tempatnya. Jihad yang kita harus perangi mereka, tumpahkan darahnya adalah mereka yang statusnya kafir apa namanya? Kafir harbi, yang mereka menyerang kita, itu yang kita lawan. Tapi kalau kafir zimmi, kafir mu'ahad, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan juga kita membiarkan mereka berhari raya, membiarkan mereka beribadah. Ada tokoh mereka yang datang ke Indonesia, biarin, jangan diganggu. Inilah makna toleransi yang benar. Mereka menggaung-gaungkan toleransi. Subhanallah, Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah ngajarin kita tentang toleransi. Ya, justru Islam adalah satu-satunya agama yang menerapkan nilai-nilai toleransi. Buktinya Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ketika antum mengadakan bakti sosial misalnya, ada non-muslim datang memohon bantuan, bantu. Kita punya tetangga non-muslim, kita lagi ada acara akikah, makan-makan, kita kasih tetangga kita, bagus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir selama mereka tidak mengusir kalian, tidak memusuhi kalian, maka silakan berbuat baik. Dalam hal muamalah dengan mereka, kita menjalin bisnis, perdagangan, usaha, boleh. Misalnya ada investor datang ternyata dia adalah non-muslim, boleh selama dalam bab muamalah. Nabi kita Muhammad SAW hidup di Madinah. Di Madinah, ya, bukan hanya umat Islam saja yang tinggal di Madinah, tapi juga ada siapa? Orang-orang Yahudi. Nabi berdagang, bahkan Nabi pernah diundang makan. Bahkan Nabi menjadikan ada laki-laki Yahudi sebagai asisten rumah tangganya. Ya. Jadi ini menunjukkan boleh. Bahkan ketika berperang sekali, Nabi SAW melarang
kepada para sahabat, jangan kalian hancurkan gereja-gereja mereka. Dilarang. Jangan kalian bunuh pendeta-pendeta mereka. Jangan kalian bunuh biarawati-biarawati mereka. Jangan. Nabi larang. Subhanallah. Jangankan kepada sesama manusia, mengatasnamakan kemanusiaan. Kepada hewan saja kita disuruh untuk toleransi, yakni berbuat baik. Ketika menyembelih harus kita diasah, ditajemin dulu. Ini bentuk toleransi. Ya, bukan hanya kepada hewan, kepada jin. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian beristijmar, jangan beristijmar dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan jin. Ya, jadi Islam subhanallah menjunjung tinggi arti toleransi, tapi bukan toleransi yang kebablasan. Makanya ahlu sunnah berada di tengah-tengah dalam menyikapi toleransi, antara yang gulu dan antara yang remeh. Yang gulu tadi, orang-orang Khawarij dikit-dikit bom sana, bom sini, melakukan aksi dan berupaya mencari kesempatan untuk membuat bom. Bukan itu ahlu sunnah. Dan juga bukan yang kebablasan, yakni mereka adalah orang-orang yang mencoba mencampur adukan antara hak dan yang batil. Makanya berbicara masalah keyakinan gak ada istilahnya toleransi. Ya, karena itu merupakan toleransi yang kebablasan apabila ada seorang muslim ikut memeriahkan hari raya mereka. Ya, tadi sudah kita jelaskan, biarin mereka berhari raya. Kita jangan ikut nimbrung, jangan ikut terlibat di dalamnya. Biarin, jangan kita ganggu. Jangan sampai kita ikut memeriahkan dengan cara memakai atribut-atribut Natal, pakai topi Sinterklas. Karena mungkin pas hari Natal dia motoran pakai topi Sinterklas ya. Ya, nggak boleh. Kemudian pasang di motornya lampu-lampu Natal ya. Kemudian bendera merah putih selamat Natal. Bukan seperti itu toleransi. Karena Islam adalah agama yang Allah turunkan ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyelisihi agama-agama sebelumnya. Islam memiliki cara yang berbeda dengan orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Amalan kami, amalan kalian, amalan kalian. Masing-masing. Kami tidak menuntut kalian untuk ikut serta di dalam perayaan kami Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri. Dan kalian pun jangan nuntut kami untuk bisa sama-sama mengucapkan selamat Natal. Mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, biarin, tapi kita jangan balas dengan mengucapkan selamat Natal. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang kami kerjakan, dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Itulah toleransi yang benar. Ya. Dan juga hanya Islamlah yang meyakini Allah ada zat yang maha esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Hanya Islam. Semua agama selain Islam meyakini Allah itu punya anak. Orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Orang-orang Yahudi meyakini Uzair adalah anak Tuhan. Orang Buddha juga sama. Orang Hindu juga sama. Ada yang tahu Tuhannya orang Hindu, Buddha? Ada dewa ini, dewa itu. Jadi dewa itu banyak. Ya, hanya Islam. Qul huwallahu ahad. Nah, makanya ketika seorang muslim mengucapkan selamat Natal, sama saja dia menciderai apa yang selalu dia yakini. Qul huwallahu ahad. Karena ketika dia mengatakan selamat Natal, selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Dan Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa.
Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang tiga. Kufur jemaah. Ya, maka kita nggak boleh cari simpati, cari muka di grup gitu kan supaya non muslim pada ini orang baik amat gitu kan. Dia ikut-ikutan mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Jangan. Walaupun yang lain pada mengucapkan, kita tetap ya, ini berbicara masalah keyakinan. Demikian pula merupakan toleransi kebablasan, yaitu tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi nggak boleh orang kafir dibilang apa? Kafir. Harus dibilang apa? Non muslim. Iya. Jelas. Kalau misalnya nggak boleh kita bilang orang kafir, mau dikemanakan ayat-ayat Al-Quran? Mau diganti surat Al-Kafirun menjadi surat non muslim begitu? Iya. Allah yang bilang mereka kafir. Dan juga merupakan toleransi yang kebablasan, di mana adanya keyakinan yang sekarang ini sedang dikampanyekan oleh kaum liberal yang mereka selalu berganti nama, seperti bunglon, awalnya sekuler, kemudian jil menjadi jaringan Islam liberal, yang lebih tepat jaringan iblis laknatullah. Ya, mereka mengatakan semua agama sama. Mereka mengatakan, wahai umat Islam, jangan pengen menang sendiri kalian. Jangan pengen merasa benar sendiri. Emang kalian doang yang punya kapling di surga, kami juga punya. Subhanallah. Ini kufur jemaah. Sekali lagi, mengatakan semua agama adalah bentuk kekufuran. Jangan tertipu dengan dalih yang mereka sampaikan dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI, dalam rangka untuk menjaga kebersamaan, keharmonisan. Subhanallah, justru ini menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu Arhamur Rahimin. Allah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini Allah katakan, orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka berada di mana? Di neraka jahanam. Ketika kita menyatakan mereka berada di neraka jahanam, oh intoleran, tidak. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bukan dikatakan intoleran. Ya memang udah seperti ini syariat kita. Ya. Jadi ya sekarang kan dikit-dikit dilaporin pelanggaran ITE lah ya kan. Ketika menyampaikan ayat ini sesungguhnya Kristen, Katolik, Protestan di neraka. Antum posting di YouTube kira-kira gimana? Atau di Facebook. Ya inilah bukti kalau kita ini sudah mengalami penurunan dalam berakidah. Ya. Nah, dan juga termasuk toleransi kebablasan, di mana seorang muslim ketika kedatangan tokoh-tokoh mereka ikut menyambut, ikut bertekuk lutut, apalagi sampai cium keningnya, bersalaman. Subhanallah. Kita sama saja menghinakan diri di hadapan mereka. Lihat bagaimana sikap Al-Imam Ahmad. Kana Al-Imam Ahmad rahimahullah idza nazara ila Nasrani agamma ainai. Imam Ahmad setiap kali melihat orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta mereka, dia berusaha untuk memejamkan matanya. Qila lahu, dikatakan kepadanya, kenapa kau lakukan ini? Wahai Imam, Imam Ahmad mengatakan, la aqdir an anzura ila man iftara 'ala Allah wa kadzdzaba alaihi. Aku tidak sanggup melihat orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah. Mereka telah memfitnah Allah, mengatakan Allah itu punya anak, dan mereka berdusta atasnya. Ini Imam Ahmad nggak mau ngelihat, lah ini malah disambut. Ya, malah kita nggak boleh mengumandangkan azan.
cukup apa itu running text ya kan. Subhanallah. Justru mereka lah yang ketika datang ke negeri mayoritas Islam menghormati kita. Ya. Maka jangan kita menghinakan diri di hadapan mereka. Apalagi bertujuan untuk meraih duit bulus. Dan ini memang tujuan dibalik itu, mereka ya menampakkan ya seakan-akan menghormati tokoh-tokoh mereka untuk mendapatkan secuil dunia. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kami dahulu adalah kaum yang paling hina. Lantas Allah memuliakan kami dengan Islam. Selagi kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala justru akan menghinakan kita. Dan kita jangan tertipu dengan sikap mereka yang subhanallah seakan-akan terlihat sederhana, pakai kesini pakai pesawat, bukan pesawat jet ya, kemudian pakai mobil Innova kemana-mana ya, kemudian gak mau nginep di hotel ya, jadi seakan-akan juhud banget ya, juhud ya. Maka kita jangan tertipu jemaah, justru Islam itu yang ngajarin gitu kan ya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sampai kita mengikuti jejak mereka. Dan sekarang kenyataan sudah ada, di mana pemuda-pemudi mereka lebih menggandrungi kebiasaan orang-orang kafir. Ya, maka kita jaga diri kita, ya, keluarga kita, dan jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam tasyabuh bil kufar, ya, menyerupai orang-orang kafir di dalam hal yang menjadi kekhususan mereka. Baik, jadi itu ya antara al-wala dan al-bara dan juga toleransi. Baik, kita buka tanya jawab. Ya, barangkali mungkin di antara jemaah ada pertanyaan. Ya, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda mau tanya terkait dengan Lebaran. 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 Al-wala wal iya, al-wala wal bara. Iya. Jadi ada beberapa hak dan kewajiban sesama muslim. Salah satunya adalah memenuhi undangan. Nah, Ada 6 ya. iya. Salah satunya memenuhi undangan ketika diundang. Pertama kan itu ketika kita diundang secara personal atau langsung gitu ya. Iya. Bagaimana hukumnya ketika si fulan itu mengundang general di grup tapi nggak menyebutkan nama, itu bagaimana hukumnya ketika undangan itu berupa general? Dan yang kedua, kita contoh kita di rumah lah ya, kita ketika diundang untuk tahlilan atau apa gitu kan, kalau personal kita bisa mungkin beralasan yang reason ya, yang reasonable lah, dan kita nggak membohongi. Tapi kalau bagaimana dengan ketika dia mengundangnya di grup gitu, itu hukumnya seperti apa? Baik. Yang pertama, hadis Nabi SAW yang berbicara tentang hakul muslim al muslim sittun. Hak muslim kepada muslimnya ada 6. Di antaranya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang pertama, yang dimaksud dengan undangan di sini adalah walimatul arus, undangan pernikahan, undangan pernikahan. Dan juga para ulama mengatakan walimatul arus di sini adalah pernikahan yang pertama, bukan pernikahan yang kedua, ketiga, keempat bagi yang mau. Ya. Jadi yang pertama. Dan juga yang kedua, pernikahan ini adalah pernikahan di walimatul arus yang dirayakan salah satunya, karena kan orang kita kadang di pihak laki, pihak perempuan ya, itu pertama. Kemudian
Yang kedua, ini hukumnya wajib memenuhi undangan dalam masalah walimatul arus, kecuali kalau kita punya hajat atau punya urusan lain. Dan juga dipastikan acara tersebut tidak ada maksiat. Kalau di situ ada organ tunggal, ada biduan-biduan wanita, maka kita boleh untuk tidak hadir. Tapi kalau misalnya itu adalah saudara kita, kalau nggak hadir gimana gitu ya, maka hadirlah pas acara tersebut belum dimulai. Datang jam 8, datang jam 7 belum mulai, atau datang pas istirahat setengah 1 ya kan, masa dia mau nyanyi terus ya. Jadi cari momen-momen yang pas gitu. Kemudian wa idza da'aka, apabila dia mengundang secara langsung dengan WA, atau dia biasanya sekarang ada undangan elektrik ya, dengan adanya aplikasi ya, dia menyatakan sanggup tidak, seperti itu. Kalau hanya di grup tidak ya, kadang mungkin biasanya orang kita undang di grup itu cuma basa-basi doang ya kan, untuk ngasih tahu kalau dia mau nikah. Nah sekarang kalau misalnya mau ngundang grup semuanya, itu pasti dia pun akan mengundang secara pribadi ya. Karena kalau misalnya grupnya ada anggota 250 orang, mau nggak mau dia harus nyiapin makan berapa? 250 orang ya Pak. Jadi kebiasaan di kita, ya saya tahu ya, undangan di grup itu ya sifatnya hanya basa-basi saja, atau mungkin sifatnya enggak apa ya, artinya tidak mengharuskan kita untuk datang ya, kecuali kalau kita diundang secara pribadi begitu. Kemudian yang kedua, kalau untuk undangan-undangan acara bid'ah syirik, maka kita tidak boleh mendatanginya ya. Dan dalam hal ini kita harus punya prinsip luh-luh gua-gua. Artinya kalau misalnya ada orang undang, maaf Pak, untuk acara seperti ini kita nggak bisa datang, harus tegas, nggak ada istilahnya kagak enakan ya. Ini manhaj nggak enakan harus kita hilangkan. Kagak enak ya, sampai mati nggak enak terus ya. Saya mah datang belakangan, saya dapat pesek doang sama aja. Nah tapi ingat, antum kalau begini di tengah masyarakat, maka akan dibilang kaku, wahabi segala macam. Maka kita counter dengan sikap baik kita. Kalau ada yang sakit, jadilah kita orang pertama yang nanya, Pak punya nomor rekening nggak? Emang buat apa saya mau kirim? Buat berobat. Tuh, insya Allah semuanya luntur prasangka-prasangka yang tidak baik. Dan juga ini saya ingatkan kepada teman-teman ya, kita semuanya memiliki satu tujuan yang sama. Dengan adanya grup seperti ini, MBI, ini hanyalah sebagai sarana untuk mendakwahkan tauhid. Tapi tatkala kita mendakwahkan tauhid, ya, enggak serta-merta kita frontal, tapi dahulukan sosial. Ya, kalau sosial sudah terbentuk, insya Allah. Karena zaman sekarang ini yang menjadi kunci adalah warga. Kalau udah warga 30 orang datang ke sini demo, kita gimana? Habis kita ya kan. Ya, jadi sosial yang harus kita buat. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau misalnya undangan pakai grup itu hukumnya udah nggak wajib lagi. Nggak wajib. Begitu. Nah, ada lagi? Silakan Bu. Silakan. Terkait yang tadi tak undangan semalam saya bilang. Tapi makan kan? Semalam saya lagi makan rumah, terus ada tanya, dan nanti malam jangan lupa ya, malam ini jangan lupa ya datang ke musola, ada apa, tahlilan. Oh iya, insya Allah. Tapi dalam hati saya jawab enggak. Itu apa? Saya bilang insya Allah, tapi maksudnya biar tidak ini, tapi dalam hati enggak gitu. Iya. Apakah itu saya berdusta atau gimana Ustaz? Iya. Jadi gini jamaah sekalian, bedain ya. Kalau jawaban tadi itu jelas bohong, karena insya Allah itu menandakan antum mau datang. Nah memang tadi saya sampaikan, jika memang momennya tepat untuk menyampaikan Pak untuk acara seperti kita nggak bisa datang, iya. Tapi kalau untuk acara yang kalau bisa disampaikan sampaikan. Tapi kadang momennya kurang tepat. Kita melakukan tauriyah. Tauriyah itu apa ya? Seperti berbohong tapi bukan bohong gitu. Contoh misalnya Pak nanti malam datang ya.
Apa saya lagi sibuk? Kan kalimat sibuk, ya ini maknanya umum. Sibuk ngepel, sibuk nyapu, sibuk tidur. Ya mungkin dengan bahasa seperti itu. Tapi kalau jawaban sibuk mau sapa, besok pasti Bapak diundang lagi. Ya kan? Nah makanya kalau memang ini ya nggak apa-apa disampaikan, Pak, untuk pacar ini saya tidak datang. Insya Allah besok-besok kalau diundang lagi, paling Bapak dibilang Wahabi. Ya kan? Pasti bilang gitu. Ya tapi ya tadi kita counter dengan sikap kita yang baik, sholat berjamaah. Ya memang ini sudah menjadi sunatullah. Kita nggak bisa pungkiri, kita pasti menghadapi gesekan di tengah masyarakat. Begitu Pak. Bisa dipahami? Ya. Nah, silakan. Ya. Salam. Yang ujung Ya, Jen. lanjut aja. Gini, Jen. Ustaz. Ini Ustaz, terkait undangan tadi. Kita kan kalau 17-an pasti ada selebaran. Iya. Ngumpulin dana, maulidan pasti ada selebaran. Jadi kita misalkan masjid aja deh. Masjid kan ada maulidan, selebaran. Kita boleh nggak sih ngasih itu niatnya infak aja, tapi inginnya kita tuh sosialita tadi itu ada juga gitu. Apa salah sih? Atau saklek nggak ngasih? Jadi Jadi kita bedain niatnya aja gitu. Baik. Mohon arah apa bisa? Iya, ini satu hal yang sangat penting ya, terutama di zaman sekarang kita ini yang dikit-dikit dakwah sunnah mulai dibubarin, ya kan? Ya kadang percikan-percikan api dari masalah kecil seperti ini. Ya, belum lama saya juga sama ditanya seperti kasus yang Bapak sampaikan, begitu. Maka sebenarnya idealnya kita jangan ngasih sama sekali, karena memberikannya sama saja mendukung. Ini idealnya. Ya makanya lihat kondisi. Tapi kalau kita di situ adalah warga baru, terus juga apalagi kita punya kepentingan Pak, ingin bangun sekolah, punya kepentingan ingin membuka dakwah sunnah, ya maka hendaknya kita jangan terlalu kaku. Kalau ada misalnya sumbangan 17 Agustus, ya yang minta sumbangan ajak masuk, suruh ngopi bareng, ya kan, ajak ngobrol. Nih saya mau ngasih nih 500.000 nih, tapi jangan dipakai buat lomba-lomba ini. Saya tanya lombanya apa aja. Kalau bisa man 500 ini saya bisa usul nggak ada lomba tahfidzul Quran. Jadi saya ngasih lebih nih nanti buat hadiah itu. Ini kan bijak seperti ini kan. Seperti ini bijak. Atau juga kalau nggak ada, ya udah ini saya kasih tapi buat kamu makan deh. Ya, atau mungkin buat makan panitia, jadi bukan buat acara-acara dangdutan gitu kan, karena kan pasti 17 Agustus ada acara-acara seperti itu. Nah jadi disampaikan seperti itu Pak. Terus yang kedua, kayak tadi misalnya acara maulid, ya kan, acara bid'ah, dilihat kayak kemarin tuh yang sampai kepada saya, dia bilang ini ada perlombaan di momen maulid Nabi. Ya saya bilang nggak apa-apa kasih, tapi lihat lombanya apa. Kalau lombanya ada baca Al-Quran, udah itu titip pesan ini buat hadiah itu. Ya, jadi kita berusaha untuk meminimalisir agar tidak termasuk orang yang memberikan sumbangsi dalam acara bid'ah. Dan sikap ini sangat penting, sangat penting. Apalagi antum pengen ngurus ke RT RW, tanda tangan, apalagi itu kalau mau bikin lembaga sekarang harus tanda tangan siapa? Warga. Kalau kita punya sikap kayak begini, saya yakin susah untuk dapat tanda tangan warga. Nah makanya kita di sini harus pelan-pelan. Yang namanya toko, ya kita datengin, misalnya kita kasih apa gitu kan. Ini insya Allah untuk kepentingan dakwah tidak masalah. Yang penting kita berusaha untuk bisa membedakan tadi. Iya, begitu Pak. Ada lagi? Mas Ustaz, mau
Oh iya, Ustaz. Kalau terkait dengan misalnya dengan pembangunan masjid gitu Ustaz ya. Iya. Tapi kita mengetahui masjid itu belum sunnah. Nah, itu gimana saja? Kalau kita perlu menyumbang situ atau tidak boleh? Sumbang, berikan sumbangan. Ya, jangan kita melihat acara seperti itu urusan mereka. Tapi masjid pada intinya pasti buat apa? Buat sholat. Ya, kalau bisa kita berikan ya sumbangan yang paling banyak lah gitu untuk bangun masjid. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita sholat di situ nggak masalah. Begitu. Kenapa? Karena udah kagak nyumbang tapi sholatnya di situ. Dikenalin kandung Pak. Buahnya gak mau nyumbang nih. Ya. Jadi untuk sumbangan nggak apa-apa. Untuk acara mereka nanti itu urusan mereka. Ya. Dan ini bukan berarti kita lembek dalam masalah manhaj, tidak. Tapi sekarang tuntutannya seperti itu. Ya, sampai kapan kita bisa berkembang dalam berdakwah? Teman-teman yang mereka bangun universitas seperti yang di Jember ya kan. Iya begini nih. Hal-hal seperti ini nih harus dengan masyarakat harus kuat. Ya, mungkin salah satu hal yang berhasil subhanallah ya, Ustaz Abdul Tuasikal ya kan di Gunung Kidul, bagaimana beliau dalam berdakwah. Memang yang pertama mendukung beliau memang orang tua istrinya adalah tokoh, yang kedua sosialnya luar biasa. Ya, dan juga sekarang digalakkan Ustaz Fahrudin yang ada di Pandeglang. Itu ada kajian khusus Gojek. Setiap yang hadir dikasih 50.000. Subhanallah. Jadi ketika ada warga yang ngompor-ngomporin, mau bubarin, mau apa, warga yang lain siap. Enggak kok, orangnya baik kok. Tuh. Jadi sekarang tuh orang-orang yang membenci dakwah sunnah, mereka akan memprovokasi karena mainannya sekarang protes. Kalau sudah di demo pembangunan pasti take down ya kan, berhenti, ya udah cooling down karena ada cekcok perselisihan, udah kita tiarap dulu, ya take down dulu, berhenti dulu, nanti sampai batas waktu yang tidak diketahui. Begitu kan ujung-ujungnya? Iya, karena walaupun kita sudah dapat izin dari camat, dari lurah, camat nggak mau ada konflik. Walaupun sebelumnya kita udah salam tempel terus ya, tapi kalau udah ada konflik warga, udah kita kalah, nggak bisa. Begitu, ya kita harus cantik dalam berdakwah. Cukup ya? Udah 9:30, antum kan mau jalan kan? Iya. Demikian, semoga bermanfaat kajian yang singkat ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.